Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz, Assalamualaikum. Sehat ya Ustadz ya? Salam, alhamdulillah. Saya sebelum menanya ke Ustadz di episode kelima, saya nanya dulu ke teman-teman sahabat keras. Puasanya ada yang bolong atau tidak? Nah itu ya, ada yang sudah batal atau tidak? Mudah-mudahan harapan kami semua, misalnya kita semuanya sahabat Krakatau Steel dan semua umat muslim di Indonesia ini bisa menyelesaikan dengan baik Ramadan kali ini, dan juga puasanya 30 hari full kita sudah lewati nanti ke depannya gitu ya Ustadz. Dan kita bertemu kembali di Kultum Sejenak season ketiga di episode kelima. Ini masih ada pertanyaan yang terus masuk ke dalam akun Instagram kami Ustadz. Jadi saya selalu mengundang Ustadz untuk bisa membantu kami untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Ini pertanyaannya datang dari @kangridwan ya, @kang_ridwan. Nah ini pertanyaannya menarik nih Ustadz, terkait ajakan suami istri. Nah, ajakan apa? Nah, itu ya. Kita akan simak pertanyaannya, yaitu jika suami sudah mengajak istri sholat, tapi jawabnya nanti-nanti saja, berdosakah suami? Harus bagaimana Ustadz? Monggo penjelasannya, kami persilakan. Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi sholat adalah perintah Allah yang sudah ditentukan waktu-waktunya. Ya, subuh ada waktunya, dari sejak kapan sampai kapan, dohor ada waktunya gitu ya. Jadi sepanjang syariat itu dilakukan pada ring waktu yang ditentukan, maka sholatnya sah. Nah, gitu ya. Adapun perkara tentang menunda-nunda, ya, menunda-nunda inilah yang harus digarisbawahi, bahwa menunda-nunda itu perkara yang dilarang dalam kebaikan. Nah, jadi menjadi bagian dari kemalasan. Betul. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wasari'u ila maghfirati mir rabbikum wa jannah. Wa jannatin arduhas samawati wal ardi uiddat lil muttaqin ya. Wasari'u itu bersegeralah. Wasari'u ila maghfirah, bersegeralah kamu kepada ampunan Allah. Wa jannah, dan surga Allah. Masih kurang lagi, kata Allah, surga Allah itu seluas langit dan bumi. Betul, jadi betul, Ustaz. diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa, beriman. Jadi bagi kita orang-orang yang beriman, baik suaminya atau istrinya, ketika ada ajakan, udah ada adzan, hayya 'alas sholat, ayo segera sholat. Hayya 'alal falah, ayo kita mendapat kemenangan. Ini segera disambut gitu, Ayunda, segera disambut. Nah, kecuali kita punya kegiatan-kegiatan yang memang bisa harus disegerakan. Nah ini rukhsah gitu ya. Rukhsah itu keringanan. Nah, makanya waktunya kan tidak ada waktu kan, dari jam sekian sampai jam sekian gitu ya. Nah sepanjang waktu itu yang disegerakan. Apalagi waktu-waktu maghrib ya Ustadz ya, itu kan pendek sekali ya Ustadz ya. Baik. Ada hadis juga terkait dengan sholat isya, Pak Yuda. Sholat isya itu ketika seseorang itu punya kegiatan dalam hal kebaikan, apakah dakwah, apakah pengajian, apakah ada meeting yang penting gitu ya, untuk kemaslahatan umat, itu justru sholat isyanya yang dibelakangkan, beda lagi nih. Karena manfaatnya ke banyak orang, gitu. Ya, kemaslahatan umat. Tapi secara umum harus diserahkan sholatnya itu. Jadi ketika hayya 'alas sholat, ya Allah sedang memanggil. Nah, sebab ciri-ciri dari orang yang beriman itu di dalam surat Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah. Orang mukmin itu adalah orang yang bergetar ketika disebut asma Allah. Iya, baik. Mungkin seperti itu. Jadi kita latih, segerakan, kita latih ada getaran cinta kita kepada Allah itu. Mungkin seperti itu Pak. Baik, alhamdulillah sudah, mudah-mudahan bisa terjawab ya Kang Ridwan. Ini atas pertanyaan tadi terkait ajakan sholat gitu ya. Tapi ini saya juga jadi penasaran Ustadz, kalau ngomongin sholat, kalau bagi umat muslim pria gitu ya, yang cowok-cowok ini kan harus ke masjid ya, memang disarankan ke masjid. Tapi kalau misalkan ada pandangan atau pendapat seorang suami yang ingin sholatnya jamaah sama istri aja lah, nggak usah ke masjid, itu bagaimana Ustadz?
Ya lebih baiknya di masjid, gitu ya. Siap. Tapi sebenarnya memang zaman Rasulullah masjid itu memang sentral, Pak Yuda. Nah, Zaman pusat, Rasulullah ya. itu kalau kita melihat sejarah itu, masjid itu dijadikan oleh Rasulullah sentral dari umat. Nah, Di masjid Rasul mengatur pemerintahan Madinah. iya betul. Di masjid Rasul mengkader umatnya. Ada yang namanya Darus Sufah, gitu ya. Darus Sufah itu kaderisasi. Jadi Rasul mengkader umatnya itu di serambi masjidnya. Jadi di masjid itu semua hal dibicarakan. Ya kayak semacam sharing gitu ya Ustaz ya. Jadi memang nggak ada istana negara Rasul itu mengatur Madinah itu. Jadi di masjid bicara semua kepentingan umat itu di masjid. Jadi sentral dari kehidupan, makanya sholat berjamaah adalah prototipe dari kehidupan seutuhnya sebenarnya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Masya Allah. Wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah itu, jangan bercerai-berai. Gitu. Barangkali seperti itu Pak Yuda. Iya betul banget. Jawaban saya. Apalagi kalau saya melihat gitu ya di Idul Fitri itu biasanya itu ya Kang Ridwan dan juga Bapak Ibu Sobat Krakatau Steel, ketika sholat itu semuanya misalkan di lapangan itu ya sangat penuh gitu ya. Bahkan saya ngelihat kalau misalnya di tayangan-tayangan, mudah-mudahan kita semua terpanggil di Mekah ya, Mekah Madinah, Mekah Roma gitu ya. Kalian juga pengen ya Ustadz ngelihatnya itu bener-bener penuh ya Ustadz ya. Itu kayaknya Masya Allah umat Islam sedunia sekompak itu gitu ya kalau misalkan sudah mendengar azan begitu ya Ustadz ya. Alhamdulillah, terima kasih penjelasannya Ustadz, luar biasa. Di penjelasannya yang tidak kalah menarik dari episode-episode sebelumnya gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan dari netizen ini selalu dijawab dengan tegas dan lugas oleh Ustadz Suhada. Alhamdulillah, terima kasih kembali dan selamat. Mudah-mudahan Kang Ridwan bisa memberikan sedikit penyegaran bahwasanya pemahaman, oh iya benar, kalau misalkan istri yang diajak sholat itu menanti-nanti ya mungkin saat ini masih begitu, tapi mudah-mudahan dengan teladan-teladan dari Kang Ridwan atau suami ini, mudah-mudahan istrinya mulai membaik kembali ya. Kalau misalnya diajak sholat langsung, ayo mah, nah itu dia, ayo mah, nah itu dia ya, kalau langsung cepet gitu ya, tidak hanya sholat ya Bapak Ibu ya. Baik, ini luar biasa nih pertanyaan dari Kang Ridwan. Terima kasih Kang Ridwan pertanyaannya dan selamat menjalankan ibadah puasa dan menunggu azan maghrib untuk berbuka puasa. Baik, terima kasih. Sampai ketemu di agenda Kultum Sejenak season ketiga di episode selanjutnya. Saya Yuda dan Ustadz Suhada. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.